PDI, mengajar di SMA Negeri 1 Lengayang. Kali ini saya akan memaparkan video tentang PJBL, PPL 2 untuk tugas PPG, yaitu yang berjudul Bahaya Pergaulan Bebas dan Zina. Selamat menyaksikan. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Apa kabar Anda pada hari ini? Baik. Alhamdulillah ya. Sekarang coba kelas, siapkan dulu sebelum belajar. Gerak, hormat kepada guru, gerak. Tiga, gerak. Berdoa mulai. Baiklah Anda semua, coba dengarkan absennya ya. Alvin Bakri, Hadir, Bu. Bunga, Hadir, Bu. Chelsea, Hadir, Bu. Hafizi, Hadir, Bu. Nabila, Hadir, Bu. Melita, Hadir, Bu. Mizan, Hadir, Bu. Aksa. Hadir, Bu. Alhamdulillah anak ibu pada hari ini bisa hadir untuk mengikuti pembelajaran yaitu pendidikan agama Islam. Untuk kegiatan pagi ini sebelum kita masuk kepada pembelajaran itu kita literasi terlebih dahulu. Ya, literasi kita ambilkan dari surat yaitu ayat kursi ya. Kita mulai dari ta'awuz. Ya, silakan. A'udzubillahi minasyaitonirrajim. Bismillahirrahmanirrahim. Allahu la ilaha illa huwal hayyul qayyum. La ta'khudhuhu sinatun wa la nawm. Lahu ma fis samawati wa ma fil ardh. Semangat untuk belajar? Semangat. Semangat ya, alhamdulillah. Nanti kalau dibilang semua apa kabar, itu apa jawabannya? Alhamdulillah. Luar biasa. Allahu Akbar. Ya, coba ulang. Apa kabarnya nenek pagi hari ini? Alhamdulillah. Luar biasa. Allahu Akbar. Ya, terima kasih untuk kita semua. Ya, jadi pada pagi ini Ibu mau tanya pada anak Ibu. Kemarin sebelum masuk kepada materi ini, apa materi yang ada sebelumnya? Ya? Coba bertanya, materi kemarin apa? Sejarah, masuknya Islam ke Indonesia. Berapa walinya yang terdapat di sana? 9. Jadi ada 9 wali yang terdapat dalam pembelajaran yaitu masuknya Islam ke Indonesia. Namun pada kali ini kita masuk kepada materi baru yaitu bahaya pergaulan bebas dan zina. Ya, jadi bahaya pergaulan bebas dan zina ini ada dalam surat
Isra ayat 32 dan An-Nur ayat 2. Nah, jadi sebelum kita belajar, Ibu, kita sepakati dulu kira-kira apa yang akan kita lakukan kalau kita sudah belajar. Jadi kesepakatan kelas itu harus ada. Nah, coba Alvin, kira-kira Alvin yang ingin apa kesepakatan kelas kita pada hari ini? Tidak boleh datang terlambat. Oh iya, bagus sekali ya. Tidak boleh datang terlambat. Jadi ibu usahakan tidak terlambat. Anda usahakan juga tidak terlambat. Tapi kita tepat Waktu. Yang kedua, siapa? Fiona, apa kira-kira kesepakatan kelas kita, Fiona? Mengerjakan tugas tepat waktu. Kalau ada PR, tugas atau latihan, ibu suruh membuat catatan, itu kumpulkan tepat waktu. Misalnya nanti jam terakhir tolong dikumpulkan. Jadi pas tepat waktu Anda harus mengumpulkan. Nah, yang ketiga apa kira-kira yang bisa kita lakukan? Saling menghargai. Saling menghargai, bagus sekali ya. Yang keempat, coba Aldi, apa kira-kira yang Aldi inginkan? Oh, tidak boleh main HP ya. Yang kelima, coba saya Menjaga kebersihan kelas. menjaga kebersihan kelas. Anak-anak rapi semua, masuk baju ke dalam semua. Masuk. Yang tidak masuk baju bagi laki-laki ke dalam masukkan dulu ya, supaya kita kelihatan rapi. Bagus ya. Tepuk tangan untuk kita semua dulu. Ya, di sini ada ibu sedikit ya untuk penyemangatnya itu tepu keren. Wih. Nah, tepu keren itu ibu contohkan dulu ya. Di sini misalnya tepu keren. Saya Karen. Ya, tunjuk kita. Saya Karen. Kamu Karen. Tunjuk temannya. Kalau tidak ada temannya berarti Anda bisa senyum saja. Nah, yang ketiga semua kan? Semua Karen. Silakan. Tepu keren. Saya Karen. Kamu Karen. Nabila, bacakan Nabila. Mampu mengidentifikasi hukum pembacaan Quran Surat Al-Isra ayat 32 dan An-Nur ayat 2 dengan baik dan benar. Yang kedua kira-kira apa? Coba Nabila sebutkan semuanya. Mampu menghafal Quran Surat Al-Isra ayat 32 dan An-Nur ayat 2 dengan baik dan benar. Mampu menganalisis isi kandungan Quran Surat Al-Isra ayat 32 dan An-Nur ayat 2 dengan baik dan benar. Mampu mengaplikasi kehidupan sehari-hari Quran Surat Al-Isra ayat 32 dan An-Nur ayat 2 sebagai pedoman larangan pergaulan bebas dan zina dengan baik. Ya, tepuk tangan untuk Nabila. Nah, jadi yang pertama mampu membaca Al-Quran ya. Anda itu bisa baca Al-Quran semua kan? Alhamdulillah. Yang kedua mampu mengidentifikasikan bacaan Al-Quran dengan benar. Yang ketiga mampu menghafal. Kalau Al-Isra kan pendek. Ya. Yang keempat mampu menganalisis isi kandungan apa-apa saja yang menjadi bahan atau isi kandungan daripada surat Al-Isra ayat 32 dan An-Nur ayat 2. Yang kelima mampu mengaplikasikan dalam kehidupan sehari. Jadi apa yang ada dalam surat itu kita mampu menerapkan dalam kehidupan sehari-hari. Nah, anak-anak semua, sebelum kita belajar, kalau sekarang keluarkan HP-nya. Nah, keluarkan HP-nya. Jadi di sini ibu ada kuis. Nah, kuis itu silakan Anda mulai. Kita mulai dari sekarang, sejauh mana Anda bisa menjawab pertanyaan-pertanyaan daripada materi tentang bahaya pergaulan bebas dan zina itu. Jadi Anda bisa untuk ibu bisa menilainya nantinya. Nah, dimulai dari sekarang 1, 2, 3. Nah, oleh karena itu waktu sampai habis Anda ibu silakan diakhiri. Ibu hitung mundur 3, 2, 1. Sudah habis, silakan letakkan handphonenya kembali. Nah, oleh karena itu ibu akan lihat berapa skor yang Anda peroleh. Berarti kalau nilainya tinggi, Anda bisa melihat
mengaplikasikan penerapan yang ada dalam kehidupan bermasyarakat. Nyatanya, Anda belum belajar tentang bahaya pergaulan bebas dan zina. Nyatanya Anda bisa menjawab. Nah, oleh karena itu kalau Ibu lihat skor yang paling tertinggi dari kuis tadi jatuh kepada Hafizi. Ya, Hafizi tepuk tangan. Hafizi ini bisa belajar dengan kehidupan. Hafizi ini mungkin pengalaman juga ya. Ada pengalaman yang mereka dapatkan dari kehidupan sehari-hari. Ya, Hafizi ya, belajar sukses ya. Nah, kita masuk kepada materi selanjutnya. Ibu mempunyai pertanyaan pembatik, di sini ada 2 ya. Yang pertama, pertanyaan kenapa menjaga diri dari zina dianggap sebagai bagian dari menjaga kehormatan keluarga dan masyarakat. Coba Seira, coba jawab, apa itu menjaga kehormatan diri dan agama masyarakat itu? Ya, apa itu kira-kira? Apa kira-kira? Melindungi kehormatan pribadi dan keluarga. Zina adalah pelanggaran moral yang dapat merusak reputasi individu dan keluarga dalam Islam. Kehormatan pribadi sangat dijaga karena mencerminkan moralitas seseorang. Ya, bagus ya, tepuk tangan Sera. Nah, di sini itu kita lihat yang pertama yang melindungi kehormatan pribadi, berarti kita itu sudah menjaga harga diri kita, baik diri kita sendiri maupun keluarga. Nama besar keluarga sudah kita lindungi dari pergaulan bebas dan zina. Nah, yang kedua terhadap masyarakat, berarti kita sudah menjaga lingkungan kita supaya tidak terdampak dari perbuatan kita, yaitu kalau seandainya adanya pergaulan bebas dan zina. Yang kedua, bagaimana relevansi larangan pergaulan bebas dan zina dalam kehidupan modern Ibu? Nah, silakan Aldi, kira-kira apa jawabannya Aldi? Quran Al-Isra ayat 22 melarang mendekati zina untuk menjaga moral individu dan masyarakat. Dalam masyarakat modern, di mana nilai-nilai moral sering dikali terus, ada konten-konten vulgar di media sosial atau hiburan. Larangan ini menjadi pengingat untuk menjaga integritas moral. Iya, bagus. Terima kasih dulu. Nah, jadi Ibu, di sini walaupun kita sudah mempelajari tentang larangan bebas dan pergaulan zina, namun dalam surah Al-Isra itu adalah menjadikan suatu hukuman dari mengatakan bahwa zina itu adalah perbuatan yang keji dan jalan keburukan. Jadi apa yang kita lakukan itu bernilai buruk di mata masyarakat. Kita lihat dalam hal ini surah Al-Isra ayat 32. Ibu minta kepada Nabila, silakan membacakan Nabila. Kita mulai dari ta'awuz dulu Nabila ya. Setiap kelompok itu ada laki-laki satu. Nah, silakan bergerak Anda berdiri, silakan berkelompok. Nah, boleh diatur, nyanyi, boleh sini. Ya, silakan berdiri atau berkelompok yang bagus.
Silakan kelompok 1 coba presentasikan jawabannya ke depan. Silakan berdiri di tempat saja boleh. Silakan. Ya. Silakan. Saya akan menjawab pertanyaan yang Dari 1 ya. sebuah larangan biasanya dilatar belakangi adanya kekhawatiran, begitupun dengan larangan pergaulan bebas dan zina dalam ajaran Islam. Jelaskan mengapa pergaulan bebas dan zina merupakan perbuatan yang dilarang oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala. Jawabannya adalah larangan mendekati zina mengandung peringatan agar tidak terjerumus dalam sesuatu yang berpotensi menyebabkan kepada langkah untuk melakukannya. Iya, tepuk tangan pada kelompok 1. Bagus sekali ya. Jadi larangan pergaulan bebas dan zina itu bisa kita lihat ya, bahwasanya banyak dampak yang akan kita terima nantinya baik di dunia maupun di akhirat. Kalau di dunia adanya penyakit, kalau di akhirat dapat hukuman dari Allah ya, nerakanya Allah. Oleh karena itu, bagi barang siapa yang sedang melakukan, barangkali sudah pernah melakukan pergaulan bebas, maka bisa mereka melakukan sholat taubat supaya mereka diampuni dosanya oleh Allah. Nah, jadi anak ibu mengajarkan pergaulan bebas dan zina tujuannya bukan menyuruh anak ibu untuk melakukan pergaulan bebas dan zina, tapi hikmahnya nanti yang Anda terima, bagaimana nanti Anda tuh bisa menerapkan apa larangannya, bisa kita hindari, apa dampak positif dan negatifnya bisa kita terapkan dalam kehidupan kita sehari-hari. Nah, kira-kira yang mengacu kepada pergaulan zina itu atau pergaulan bebas itu kira-kira apa saja nih? Seseorang itu melakukan pergaulan bebas yang mengacu mereka berbuat demikian itu apa kira-kira? Iya, nafsu. Bagus, tepuk tangan untuk Hafizi ya. Karena sering bertemu, adanya keinginan saling suka, akhirnya mereka melakukan pergaulan bebas. Yang kedua kira-kira apa Ibu? Apa kira-kira yang mengacu kepada perbuatan bebas itu, pergaulan bebas itu? Apa? Berdua-duaan di tempat yang sepi. Astagfirullah. Iya. Itu merupakan salah satu bentuk daripada awalnya mereka tuh bisa melakukan pergaulan bebas ya. Nah, tepuk tangan kalau untuk kelompok 1, tepuk tangan untuk kelompok 2. Silakan kelompok 2 untuk mempresentasikan hasil diskusi mereka. Kelompok 2 silakan. Baiklah, kami dari kelompok 1 akan menjawab hasil dari pertanyaan. Akibat dari pergaulan bebas dan zina akan ditanggung oleh pelaku yang baik saat masih berada di dunia maupun azab di akhirat. Jelaskan dampak dunia dan dampak akhirat seperti apakah yang akan dialami oleh pelaku zina. Jawabannya, dampak yang ditanggung di dunia yaitu menghilangkan kewibawaan, menyebabkan kefakiran, memperpendek umur. Dampak yang akan ditanggung di akhirat yaitu mendapatkan murka Allah, mendapat hisab yang buruk, dan mendapat siksa yang pedih. Iya, tepuk tangan untuk kelompok 2. Bagus sekali jawabannya ya. Nah, perhatikan ke depan semuanya nah Ibu. Dari surah An-Nur itu ayat 2, yang pertama hukumannya sangat berat. Isi kandungan surah An-Nur itu hukumannya sangat berat. Kalau berdasarkan hukuman daripada pezina itu kan ada 2. Ada yang muhsan namanya, ada yang ghairu muhsan. Kalau muhsan itu mereka yang sudah pernah menikah. Apa hukumannya di sana yang sudah pernah menikah? Ya bagus sekali, dirajam sampai mati. Mereka tuh kalau berdasarkan hukum Islam mereka berzina sudah pernah menikah, maka mereka akan dikubur sebatas dada dan dilempar, setiap yang melempar akhirnya matilah mereka dalam
dalam keadaan dilempar oleh setiap orang yang lewat. Yang kedua kayak rumusan seperti remaja pada masa sekarang. Nah, belum pernah menikah, tapi dia berzina, hukumannya di berapa? Dicambuk 100 kali dan diasingkan selama 1 tahun. Mampukah kita demikian? Tidak. Oleh karena itu jangan pernah sekali-kali melakukan zina. Nah, yang ketiga itu perlindungan bagi wanita. Jadi ayat ini juga menunjukkan bahwa zina adalah pelanggaran serius terhadap kehormatan wanita. Ya? Jadi wanita yang korbannya. Ya? Kalau laki-laki, kalaupun mereka sudah nikah, mau nikah lagi bisa mengatakan mereka masih lajang atau masih bujang. Ya, tapi kalau wanita, kehormatan mereka sudah hilang, maka mereka tetap jadi seorang yang tidak punya harga diri. Yang ketiga, menjaga kemanusiaan. Itu larangan zina bertujuan menjaga kemurnian dan kehormatan manusia serta menjaga kerusakan moral. Nah, di sini kita lihat Ananda daripada hukumannya. Apa itu hukumannya Ibu? Berapa? Ada berapa? 3. Nah, yang pertama apa? Hukuman dunia. Hukuman dunia itu apa saja kira-kira? Penyakit, rasa malu, dan stigma sosial. Iya, jadi penyakitnya kayak HIV ya, yang mematikan. Yang kedua, hukuman akhirat. Ya Aldi, apa hukuman akhirat Aldi? Neraka. Ya, berarti masuk neraka tuh. Dan murkanya Allah. Ya. Kira-kira apa lagi yang ketiga ada Ibu? Kerusakan moral. Itu. Apa asal kerusakan moral itu? Hancurnya keluarga, hilangnya kepercayaan. Hancurnya keluarga dan hilangnya kepercayaan. Nah, sampai di sini dulu materi hari ini disampaikan. Kalau ada yang bertanya silakan. Ada yang bertanya? Ya. Tapi paham semua ya. Kalau sudah paham, siapa yang bisa memberikan kesimpulan? Ya silakan Sarah. Kesimpulannya adalah menjauhi pergaulan bebas dan zina adalah tanggung jawab pribadi. Dengan meningkatkan keimanan, mendekatkan diri kepada Allah dan mengamalkan ajaran agama, kita dapat menjaga diri dari godaan dan meraih kebahagiaan hidup yang hakiki. Ya, tepuk tangan untuk Sarah. Terima kasih Sarah. Ya, barangkali dengan adanya pembelajaran ini berarti anak ibu bagaimana kira-kira kalau lagi setelah belajar itu materi pergaulan bebas dan berapa? Nah, setelah belajar ini apa kira-kira yang membuat Anda bisa materi yang Ibu sampaikan? Berarti Anda tuh bisa setelah mempelajari pergaulan bebas dan zina bisa menghindari yaitu pergaulan bebas dan juga zina. Apa saja pembelajaran yang dapat Anda tadi pada pembelajaran tadi? Yang pertama, silakan apa pembelajaran yang menjauhi zina, menjauhi hal-hal yang mendekati zina. Jadi yang ibu sudah tahu, sudah paham materi yang akan saya sampaikan. Berarti anak diwajibkan untuk menghindari pergaulan bebas dan zina. Nah, tepuk tangan untuk kita semua. Nah, barangkali sekian, terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh.